Selamat datang di Universitas Islam Malang. Inilah kotaku, Bojonegoro. Kota yang diapit pegunungan dan perbukitan, dikelilingi hutan dan persawahan. Sungai Bengawan Solo mengalirinya membawa kedamaian. Selamat datang di SMK Negeri Sugiwaras, Bojonegoro. Bertepat di Jalan Raya Sugiwaras, Panemon, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro, SMK Negeri Sugiwaras siap membentuk dan mendidik para siswa untuk menjadi lulusan yang kompeten dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahrudin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Islam Malang. Sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Negeri Sugiwaras, keahlian dan kompetensi di bidang teknologi sangat dibutuhkan. Untuk itu, dalam ujian kinerja kali ini, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis ICT, Information, Communication, and Technology, dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan materi menginterpretasi dan menganalisis karakteristik, struktur, ciri kebahasaan, materi, anekdot. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah Prezi sebagai penyampai informasi, Live Worksheet dan Word Wall sebagai kegiatan prates dan pasca tes, kemudian Quizizz sebagai evaluasi pembelajaran, dan pada kegiatan refleksi saya menggunakan Mentimeter. Mau tahu keseruannya? Mari ikuti kelas saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit? Ya. Sudah sarapan juga? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau belum sarapan, hari ini kita coba beri sarapan pada Tiara. Tapi sarapannya bukan sarapan makanan sungguhan. Kita beri nutrisi, kita beri energi ya, yang kaitannya dengan pembelajaran agar Tiara juga semakin bersemangat dan ada energi untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini. Untuk itu kita coba cek semangat ya. Masih ingat ya dengan tepuk SMK? Masih. Tepuk SMK. Siap kerja mendunia. Tepuk tangan. Ya. Baik. Awal yang baik untuk kegiatan di awal pembelajaran ini. Selanjutnya saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ketua kelasnya siapa? Tavio bisa berdiri mas, silakan berdiri di sebelah saya. Pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, yang tegak. Nah, yang tegak. Baik, di sini. Oke, silakan. Siap, Bro. Berdoa mulai.
kembali. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Vera tempat duduknya di mana? Kelompoknya siapa? Baik, karena nanti akan berkelompok ya, dan setiap kelompok ini ada 4 orang atau 4 siswa, dan nanti ada kelompoknya Selo, Rianti, dan juga ada Natasha, nanti yang hanya bertiga. Berarti nanti ada 1 anak yang bisa kemudian membelah diri. Ya, setiap kali saya masuk di ruangan kalian, tentu selalu saya ingatkan agar kalian selalu mengisi laman presensi di Google Sheet yang sudah kita lakukan setiap hari. Ya, walaupun kehadiran kalian di sini ada wujudnya, tetapi kalau belum melakukan pengisian pada laman presensi, maka nanti akan diberi keterangan alfa. Begitu ya, jelas ya. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita masih tetap akan membahas materi anekdot. Kalian akan masuk pada kompetensi elemen membaca dan memirsa, sehingga nanti akan ada sebuah anekdot yang bisa kalian baca dan ada sebuah tayangan video ya yang bisa kalian nilai apakah itu anekdot atau bukan. Kali ini saya akan diobservasi oleh Ibu Kurnia Intan Pratiwi. Kepada beliau kami persilakan. Silakan masuk Bu Intan. Hari ini yang mengobservasi berbeda. Kalau sebelumnya ada Bu Wulan, sekarang ada Bu Nia. Beri ucapan salam kepada Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nia bisa menemani Pak yang saya sediakan. Ya, silakan. Saya akan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Tipe jigsaw itu yang bagaimana? Jadi kalian yang hari ini sudah duduk bersama kelompok ya, ada 4 anak di setiap kelompok. Nantinya kalian akan duduk bersama kelompok ahli. Jadi masing-masing dari anggota kelompok kecil ini nanti akan diberi tugas oleh ketua kelompoknya ini untuk misalkan si A mendapatkan materi B, si B mendapatkan materi C, seperti itu. Dari kelompok ahli tentu akan ada materi yang kalian dapatkan. Nah, setelah kalian dari kelompok ahli, kalian kembali lagi seperti sekarang ini, seperti semula kepada kelompok kecil, dan kalian silakan berbagi informasi apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian pelajari pada kelompok ahli itu sendiri. Selanjutnya akan ada game edukasi sebagai penilaian evaluasi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jika sudah bisa dipahami, selanjutnya saya sampaikan pemantik untuk pembelajaran kali ini. Kalian bisa membaca yang ada di layar LCD itu. Menurut kalian, apa bedanya semut dengan gajah? Apa? Ada yang tahu? Ya, bentuknya. Selain bentuk, ukuran. Bentuk ukuran hampir sama. Salah, bukan itu maksudnya. Jadi, apa beda gajah dengan semut? Kalau semut tidak bisa kegajahan, tapi kalau gajah bisa kesemutan. Kalian tertawa mendengar cerita ini? Ya, baik. Nah, dari situ, menurut kalian, apakah ini disebut sebagai anekdot? Ada yang ya, ada yang tidak. Tidak apa-apa, karena masih awal ya. Nah, selanjutnya lagi, bisa kalian simak ini. Ada sebuah video. Kalian kenal Bintang Emon ya? Belum, ada yang kenal, ada yang belum. Kalau pada pertemuan sebelumnya, saya berbagi video dari siapa? Abdur ya, juara 2 Suci 4. Nah, Bintang Emon ini Suci 3, stand up comedy ya, yang ketiga. Bisa kalian simak, silakan lihat, silakan amati bagaimana komentar kalian melihat tayangan video itu. Nih, tutorial mundur. Siapa tahu ada yang nggak tahu caranya mundur. Tapi nggak semua keadaan orang bisa mundur kayak gue. Tuh, nggak bisa karena ada ininya. Jadi kita tuh harus mengerti setiap orang. Nggak bisa Model buat jabatan
sayang duitnya biar tetap ada kerjaan. Kira-kira bintang Emon tadi itu menyampaikan sebuah lelucon saja atau lelucon yang disertai dengan sindiran? Disertai dengan sindiran. Kira-kira sindirannya kepada siapa? Kepada orang biasa atau kepada pemerintah? Pemerintah. Dalam hal ini siapa? PSSI. Jadi dari ketua PSSI ini sering atau banyak mendapat sorotan atau komentar dari netizen, dari warganet, ya, karena beliau sebagai pucuk pimpinan di PSSI dengan adanya tragedi di Kanjuruhan, beliau ini banyak kemudian disebut untuk mundur dari jabatannya. Tetapi yang terjadi adalah beliau ini ya tidak mundur, masih nyaman dalam posisinya dengan berbagai alasan. Oleh bintang Emon kemudian beliau ini disindir. Tetapi cara menyindirnya ini menurut saya adalah cara menyindir yang cerdas. Tidak disampaikan dengan kata-kata yang pedas, kata-kata yang menyakiti, tetapi dikemas dalam sebuah video. Video ini berarti anekdot atau bukan? Anekdot. Kalau yang tulisan di awal tadi, anekdot atau bukan? Bukan. Karena itu hanya lelucon saja, hanya humor saja, tidak ada sindirannya. Dari sini bisa mengerti ya, bisa dipahami. Ketika kita membahas anekdot, berarti kita pasti akan bertemu dengan cerita yang bagaimana anekdot itu, cerita yang humor atau cerita yang lucu. Apakah hanya lucu saja? Tidak, tapi disertai dengan sindiran atau kritikan. Pada pembelajaran kali ini akan saya nilai berdasarkan profil pelajar Pancasila dengan memperhatikan nilai gotong royong dan nilai berkebinekaan global, sehingga ya peran kalian dalam kelompok itu harus muncul, harus ada. Anggota kelompok dapat menilai kelompok lain. Misalnya kelompok 1 menilai kelompok 2, 2 menilai kelompok 3, sampai yang terakhir kelompok 9 menilai kelompok 1. Dalam hitungan ke-10 harus sudah berkumpul dengan kelompok besar. 1, 2. Kelompok 1 adalah tim karakteristik, kelompok 2 adalah tim struktur, 3 ciri bahasa, 4 majas sindiran, 4 silakan dibuka WA kelas kalian masing-masing. Ada yang membuka videonya, ada yang mengerjakan soal agar selesainya bisa bersama-sama. Materi sudah ada dalam LKPD praktes ya. Di sana setiap dari LKPD itu saya awali dengan video. Silakan disimak dulu videonya sekitar kurang lebih 5-7 menit. Kemudian selesaikan soal-soal praktes yang ada dalam LKPD itu. Musyawarahkan bersama kelompok besar kalian. Kelompok pertama, soal yang harus kalian jawab atau jawabannya berupa ketika. Bagian pembuka teks anekdot, orientasi, krisis, reaksi atau model, orientasi. Kemudian bagian akhirnya model. Ciri bahasa yang kalian pelajari disifat apa saja? Ya, konjungsi, ada kalimat masa lampau, ada kalimat retoris, ada kalimat seru. Silakan dilanjutkan. Di sini apakah ada kesusahan? Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Anak-anak, HP-mu ini loh sudah canggih-canggih sekali, tapi kok tidak ada paketannya. Nah itu kira-kira apa? Ironi atau sinis? Ironi. HP yang bagus harusnya apa? Sesuai dengan kuota internet yang bagus, atau misalkan HP yang bagus itu bisa digunakan untuk belajar, tapi nyatanya tidak. Ya, paham ya? Itu adalah ironi. Ironi itu cenderung membaik-baikan, tapi ujung-ujungnya menjatuhkan. Ujung awalnya memuji, akhirnya menjatuhkan. Begitu. Ya, paham ya? Bagaimana, sudah selesai? Ya, baik, kalau sudah jangan gagal paham ya.
Nah ini misalnya hasilnya kelompok 2 sudah menjawab dengan tepat ya. Nilainya 10. Coba saya lihat yang lain. Ini ada tim yang keempat, kelompok ahli yang keempat, Sofiatun. Masih jauh dari sempurna ya. Masih jauh dari sempurna. Ini yang salah yang mana ini? Ini salah. Suatu acuan yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Jadi sindiran. Ya, majas sindiran itu ada berapa? Majas sindiran ada 3. Ada apa saja? Ironi, sinisme, sarkasme. Ironi itu sindirannya ringan. Sindirannya ringan saja. Kemudian kalau sinisme, sindirannya keras atau sedang. Dan sarkasme, sindirannya kasar, cenderung menyakiti hati. Baik. Belum kembali, semuanya silakan berdiri, berputar, mengelilingi meja. Selanjutnya saya akan memberikan ice breaking. Kalian harus konsentrasi, karena jika kalian tidak konsentrasi, tentu akan ada sebuah punishment atau hukuman terhadap kalian. Hukumannya mudah, ya kaitannya dengan materi hari ini. Silakan dibaca yang ada di layar ini. Itu adalah lirik. Karena setelah ini kita akan nyanyi bersama dan joget bersama. Paham ya? Jogetnya sambil berkeliling. Berkeliling meja. Beri hadiah untuk menyampaikan apa yang telah dipelajarinya bersama kelompok besar dan kelompok lain yang tidak ditunjuk atau kalian yang tidak kalah, yang tidak ditunjuk berarti kalian silakan menyimak. Novan dari kelompok karakteristik hikayat silakan disampaikan apa saja yang dipelajari. Sampaikan kamu dari kelompok besar berapa, kelompok berapa, namamu siapa, akan menyampaikan. Silakan. Kenalkan, nama saya Novan Adriansa dari kelompok 1 dari kelompok kecil ke-4. Ya. Ke-8. Terus sampaikan. Karakteristik anekdot adalah sebuah cerita singkat yang lucu dan menarik yang menggambarkan kejadian seseorang atau derajat gagasan tertentu. Sedangkan menurut KBBI, anekdot adalah cerita lucu karena menarik dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Cukup. Beri tepuk tangan kepada Novan. Berarti dari hasil ini kalian mau tidak mau harus konsentrasi. Dari karakteristik kita pindah ke struktur. Akan diwakili oleh Juliana, karena Juliana tadi tidak ada pasangannya. Sampaikan kenalkan dulu dari kelompok ahli berapa akan menyampaikan apa? Waalaikumsalam. Nah, ikut teks. Abstraksi yang pertama 2, orientasi 3, krisis 4, reaksi 5, modal. Yang disebut orientasi itu yang bagaimana? Semuanya boleh. Orientasi itu bagian akhir atau awal? Bagian awal dari sebuah cerita atau anekdot. Kemudian ada krisis. Krisis itu apa? Munculnya permasalahan. Kemudian bagian lucu dari sebuah anekdot itu ada di bagian apa? Krisis atau reaksi? Reaksi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kalian ya, saya harapkan dari hasil presentasi singkat ini bisa memahami walaupun hanya sekilas, karena setelah kalian kembali ke kelompok kecil kalian akan saling bertukar informasi. Paham ya?
saya sampaikan kegiatan berikutnya adalah kalian kembali ke kelompok kecil, ya, berarti kembali berempat-empat, dan akan ada game edukatif atau permainan edukatif menggunakan aplikasi Wordball. Dan setiap anggota kelompok akan mengerjakan materi yang berbeda-beda sesuai yang didapatkan dalam kelompok ahli. Selanjutnya kembali ke kelompok kecil. Silakan. Dalam game ini pertanyaannya hanya sekitar 5-10 soal saja. Maka silakan selesaikan dengan tepat agar nilai kamu baik. Nanti semuanya sama, hanya untuk permainannya yang berbeda-beda. Yang kebahasaan di sini ada airplane. Kalian akan menjadi pilot. Perhatikan cara mainnya. Di sini ada log 3. Log 3 itu sebagai nyawa kalian, ya. Kemudian kalian harus menjawab dengan tepat. Bawahnya ada soal, ya. Silakan diturunkan, dinaikkan kalau jawabannya benar atau jawabannya salah. Kalau salah ya harus kalian hindari agar menang. Ini misalnya selesai ya, kalian klik leaderboard, tulis kelompok kalian, kelompok 1, 2 atau kelompok 9. Kira-kira siapa? Setiap LKPD itu berdasarkan materi yang kalian terima dalam kelompok ahli. Tulis kelompok kalian ini kelompok berapa? Kelompok 3. Tim rehat kelompok 3. Pekerjaan kalian ini membawa nama kelompok, ya. Pekerjaan kalian ini membawa nama kelompok. Ya, kalau sudah jawabnya ini saya jawab sindiran kasar, ternyata masih salah. Kelompok 3 lagi. Kelompok 3 gimana? Kelompok 3. Berarti yang terbaik kelompok 3 ini sepertinya. Yang lolos ke babak berikutnya. Kelompok 9 di sana ya. Kelompok 9 menempati urutan pertama untuk majas sindiran. Waktu menyelesaikan LKPD game edukatifnya telah berakhir. Baik anak-anak, setelah kalian menyelesaikan kompetisi sebelumnya, baik itu praktes ataupun pasca tes dengan aplikasi Live dan juga Wordball, maka muncullah ya 2 pemenang setelah saya rekap, yaitu kelompok 1 dan juga kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Di babak final ini berbeda ya, karena sebelumnya kalian membawa nama kelompok, maka di babak final ini kalian harus bekerja secara mandiri agar kalian bisa memenangkan hadiah senilai Rp15.000 dan juga ranking 1 ya. Untuk kelompok yang lain yang kalah juga tetap bisa mengerjakan sebagai evaluasi terhadap diri masing-masing. Sudah siap untuk kegiatan hari ini? Siap.
dari yang depan Sofia, terus siapa? Coba Noviana ya, gitu ya. Ini kalian bisa melihat perbedaannya. Sofia 6.700, yang Nagita 6.900. Walaupun sama-sama benar, tapi ini bisa jadi karena kalah cepat dalam waktu. Ya, karena ada satu yang menang, berarti ya maaf pada Sofia, yang menang adalah Nagita. Ya, saya dari sini. Baik, selesailah permainan ranking 1 hari ini ya, dengan evaluasinya menggunakan kuisis, dan ketemulah satu pemenang, yaitu atas nama Nagita. Tepuk tangan pada Nagita. Baik, pada Nagita silakan maju. Ya, silakan. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Silakan siapa di antara kalian yang berani menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Malah. Kenalkan, nama saya Siti Malasari. Saya dari kelompok 3. Ya. Teks anekdot dapat digunakan sebagai media untuk menghibur sekaligus mengkritik suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kejadian yang pernah dialami. Dalam pembelajaran hari ini sangatlah seru, asik, dan menyenangkan karena dikemas dengan permainan word word. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada. Coba, selain dari Kumala, kita simpulkan bersama-sama. Ketika kita membahas anekdot, berarti kita pasti akan bertemu dengan cerita. Cerita yang bagaimana anekdot itu? Cerita yang humor atau cerita yang lucu. Apakah hanya lucu saja? Tidak, tapi disertai dengan sindiran atau kritikan. Pada pertemuan berikutnya, kalian akan saya ajak untuk masuk ke babak berikutnya. Tentunya adalah 2 kelompok terbaik dari hasil pembelajaran game edukatif hari ini. Dan sebelum saya akhiri, silakan dibuka Mentimeter, aplikasi Mentimeter. Di situ diminta ada 3 kolom ya. Masing-masing kolom tulis 1 kata saja. Nah, ini adalah ekspresi kalian terhadap pembelajaran hari ini. Seru, kemudian keren, asik, menyenangkan, menarik. Kalau terbaca, itu berarti yang paling sering ditulis oleh kalian. Karena kalian sudah memberikan ekspresi yang menggembirakan, tentu saya di pembelajaran berikutnya harus lebih baik lagi. Bagaimana caranya agar kalian tidak bosan, agar pembelajaran ini juga dikemas dengan cara yang menyenangkan, dengan cara bermain, tetapi juga sambil belajar. Ada pertanyaan untuk kegiatan hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, Tavio silakan memimpin berdoa. Ya, terima kasih. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian dan tentunya untuk saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.